Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini pemirsa? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali saya Lulul Janah kembali hadir menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Kali ini pemirsa kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Jamaluddin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Jamal. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, sehat dan tetap semangat. Dan tetap semangat, Iya. baik, sehat dan tetap Iya. semangat. Tetap lancar ya Iya. kegiatannya Kak. Iya. Alhamdulillah. Dan juga ditemani oleh teman-teman santri serta juga Pak Ustadz Arifin, yang dimana kami juga akan mengajak pemirsa untuk ikut ngaji bareng di program Cirebon Mengaji kali ini. Selain kita akan mengaji bersama Kang Jamal ya, tentu kita juga akan mengangkat satu tema yang menarik berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nah, tema sore hari ini yaitu konsep keseimbangan spiritual dan sosial dalam zakat di bulan Ramadan. Nah, menarik banget kan pemirsa, tapi sebelum itu, sebelum kita dengarkan penjelasan mengenai tema tersebut, kita juga akan mengajak pemirsa buat ngaji bareng ya. Pak Ustadz Arifin, kita Siap. mau ngaji surat apa nih yang berkaitan dengan tema? Surah Al-Baqarah ayat 267. Baik, pemirsa RCTV di rumah, boleh dipersiapkan Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Baqarah ayat 267. Kita akan mengaji bersama yang dipimpin oleh Pak Ustadz Arifin. Silahkan. Baik, terima kasih pemirsa RCTV Langkah Padane yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Mari kita bersama-sama bertadarus dan mengaji. Dalam hal ini kita akan mengaji dan bertadarus surah Al-Baqarah ayat 267 yang terletak di juz 3 halaman 45. Mari bersama-sama dimulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita tadi barusan telah membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang hukum tajwid apa saja yang ada di ayat 267. Dimulai dari yang pertama, lafadz ya ayyuhalladzina.
Di sini ada hukum mad jaiz munfasil di lafaz ya ayyuha. Ada contohnya mad bendera bertemu dengan alif. Ada alif lam syamsiyah di lafaz alladzina. Lalu ada sekaligus mad tabi'i di lafaz alladzina ya mati sebelumnya berharokat kasroh, yaitu dalnya berharokat kasroh. Amanu di sini ada mad badal, asal katanya dari amanu, disambung dari anfiku. Amanu anfiku di sini termasuk ke dalam kategori mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil itu kurang lebih ada 6 harokat atau 3 alif. Lalu ada ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf po, ya, makanya dibacanya samar. Lanjut ada matobi'i di lafaz ma. Kasabatum ada ba di sini, ba-nya sukun, yaitu termasuk ke dalam kategori qalqalah sugro. Lalu ada idhar syafawi, mim mati bertemu dengan wawu, kasabatum wa mimma. Nah, itu ada idhar syafawi. Lalu ada gunnah sekaligus mad jaiz munfasil. Mimma akhrajna, ada gunnah mad jaiz munfasil sekaligus ada qalqalah sugro juga. Terus di sini ada idgham mimi atau ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan mim. Ada al-qamariyah juga di lafaz al-arq. Lalu ada di sini termasuk al-qamariyah juga al-khabith. Lalu ada izhar di lafaz minhu, nun mati bertemu dengan huruf ha. Di sebelahnya tunfikuna mengandung hukum tajwid, yaitu ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf fa. Walastum bi'a. Nah ini ikhfa syafawi contohnya, ya. Mim mati bertemu dengan ba. Ya akhidhihi illa antum midufi. Ada mad jaiz juga, panjangnya kurang lebih 6 harokat sama kayak yang tadi lafaz ya ayyuha. Fi itu kita tadi waqaf. Kalau waqaf berarti kita hukumi dengan mad arid disukun, karena kita diwakafkan mad tabi'inya. Jadi mad tabi ketika waqaf itu menjadi panjang. Wa'lamu annallaha, di sini ada mad jaiz munfasil juga, ada gunnah di lafaz annallaha. Terus ada lafaz Allah yang dikategorikan menjadi lafaz Allah yang tafhim atau tebal. Goniyun, ada idhar juga, tanwun bertemu dengan huruf ha. Hamid mad arid disukun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, telah kita baca bersama dan juga dengarkan penjelasan tajwid yang ada di Al-Quran Surat Al-Baqarah, khususnya ayat 267 ya, yang telah dibaca barusan. Juga ayatnya berkaitan dengan tema kita sore hari ini, Kang Jamal, ya, konsep keseimbangan spiritual dan sosial dalam zakat di bulan Ramadan. Namun penjelasan lebih lanjutnya usai pariwara berikut, ya pemirsa RCTV. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Episode kali ini pemirsa, kami bersama dengan Bapak Muhammad Jamaluddin selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, ditemani juga oleh Pak Ustadz Arifin dan juga teman-teman santri yang segmen sebelumnya juga sudah membaca surat Al-Baqarah ayat 267 beserta juga dengan penjelasan tajwidnya. Kang Jamal, tema kita sore hari ini konsep keseimbangan spiritual dan sosial dalam zakat di bulan Ramadan. Nah, mohon penjelasan lebih lanjut, silakan. Terima kasih Mbak Guru. Para pemirsa RCTV Langkapadane, baik yang ada di studio, pada santriwati, santriwan, dan Ustadz Arifin, juga kepada para pemirsa RCTV yang ada di rumah
Tema kali ini kita membahas tentang keseimbangan antara spiritualitas dan sosial. Artinya antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh sebetulnya. Jadi ibadah itu kategorinya ada dua. Kalau secara umum ya, bahwa ada ibadah mahdoh, artinya ibadah murni, dan itu bersifat individual. Dan ada ibadah ghairu mahdoh atau ibadah sosial. Ibadah sosial ini maksudnya selain relasi menjalin, menghubungkan relasi antara manusia dengan hambanya, juga ada hubungannya dengan manusia. Jadi ada vertikal dan horizontal. Kalau yang pertama itu murni vertikal, seperti halnya sholat, puasa, itu haji, itu bagian dari ibadah-ibadah mahdoh, ibadah yang murni. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan sosial atau yang berhubungan dengan manusia, masyarakat. Lah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini di samping berhubungan dengan Allah, juga ada kaitannya dengan manusia. Jadi seperti halnya zakat. Zakat ini termasuk ibadah ghairu mahdoh atau yang kita kenal juga dengan ibadah sosial. Jadi ada dampak secara langsung. Jadi spiritualitas kita atau ibadah kita, ritual kita itu berdampak langsung terhadap manusia. Dan itu menjadi bagian dari ibadah juga. Karena manfaat dari zakat itu kan membantu orang lain ya. Jadi inilah, jadi harus ada keseimbangan antara ibadah mahdoh yang bersifat spiritual murni, ritual murni gitu. Ritual yang spiritual murni dengan ibadah ghairu mahdoh yang menggabungkan antara spiritualitas atau ritual keagamaan dengan kegiatan sosial. Ini penting karena sebetulnya ibadah itu manfaatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak membutuhkan manusia dan Allah tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak butuh. Meskipun misalnya orang seluruh dunia ini misalnya kafir semuanya, tidak memeluk Islam, tidak beriman kepada Allah, Allah tidak rugi. Ya, silahkan saja. Atau sebaliknya, seluruh ada di alam semesta ini memeluk Islam semuanya, Allah juga tidak senang. Jadi tidak ada istilahnya Allah sedih, Allah senang gara-gara manusia. Lah ibadah Islam itu sepenuhnya untuk manusia. Termasuk juga ibadah mahdoh. Misalnya sholat. Sholat itu tujuannya adalah tahdibun nufus. Jadi untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa ya, agar jiwa kita suci. Caranya apa? Ya dengan salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi teruslah ibadah itu sebagai proses sampai kita menemukan Tuhan. Hatta ya'tiyakal yakin itu kalau dalam bahasa tasawuf itu ya sampai kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan. Ibaratnya ihsan ya. Kalau dalam iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihatnya, ya maka Allah melihatmu. Itu kan itu ihsan, itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu menghadirkan Allah. Kalaupun Allah, misalnya kita masih gagal menghadirkan Allah di dalam ibadah kita, maka Allah hadir dalam kehidupan kita. Ihsan. Jadi keseimbangan, perlu ada keseimbangan antara ritual murni dengan ritual sosial itu, karena untuk menjaga antara keseimbangan akhirat dan dunia. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya, meskipun hidup di dunia sepenuhnya
sepenuhnya untuk dunia ini. Kita juga harus seimbang antara membagi kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawiyah. Nah, yang kena itu zakat ya. Kepentingan duniawiyahnya kena, juga kepentingan akhiratnya kena. Karena konsep ibadah di dalam Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Itu adalah tujuannya. Ibadah itu nanti kembalinya kepada manusia. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Ibaratnya karena dulu itu masih agraris, jadi metafor atau perumpamaan yang digunakan adalah tanaman. Jadi ibarat kita menanam di dunia ini, jadi kita beribadah, beramal saleh, itu adalah ibaratnya kita sedang menanam padi di dunia ini, yang nanti kita bisa memanen hasilnya itu ketika di akhirat. Perbanyaklah ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah khairu mahdoh. Tujuannya nanti hasilnya atau buahnya itu akan kita panen di akhirat. Di akhirat nanti ya. Ya. Baik, terima kasih Kang Jamal atas penjelasannya ya. Nah, ini salah satu ibadah juga yang berkesinambungan atau selaras akhirat dan juga dunia. Salah satunya adalah zakat ya Kang Jamal ya. Kita bisa beribadah kepada Allah melalui menunaikan zakat, itu juga bisa bermanfaat juga untuk manusia. Para manusia, apalagi yang mustahik ya, para penerima zakat. Nah, untuk itu pemirsa yang ingin berzakat, infak maupun sodako bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Ustadz dan yang lainnya kita harus jeda terlebih dahulu ya. Kang Jamal biasa lebih lanjut akan hadir usai pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Nanti bersama kami pemirsa Kang Jamal, selaku pimpinan Basnas Kabupaten Cirebon, Ustadz Arifin, dan juga ditemani oleh teman-teman santri. Baik, sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kang Jamal ya, seputar tema kita sore hari ini, konsep keseimbangan spiritual dan sosial dalam berzakat di bulan Ramadan. Namun tadi terpotong karena harus jeda ya. Nah, sekarang semangat, silahkan untuk dilanjutkan Kang. Iya, jadi zakat atau infak, sedekah itu salah satu ibadah sosial, artinya yang berdampak secara sosial dan spiritual gitu. Maksudnya ritual murni itu komplit, jadi paket komplit. Jadi ibadah itu ada yang paket komplit gitu. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Tetapi ada yang dunianya saja gitu. Dan ada yang akhiratnya saja tapi dunianya tidak. Lah kalau dunianya saja tidak ada akhiratnya, ya tergantung niatnya nanti. Kalau diniatkan untuk ibadah ya maka akan bernilai ibadah. Kalau tidak diniatkan ibadah ya hanya kegiatan duniawiya saja. Misalnya ada orang yang mengaspal jalan tetapi dia tidak diniati sebagai bagian dari ibadah, ya hanya sekedar mengaspal saja gitu. Tapi kalau ini untuk membantu orang lain agar bisa beraktivitas dengan baik, lancar, ekonomi juga lancar gitu, ibadah. Seperti yang tadi ayat yang pertama disampaikan oleh Ustadz Arifin ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi wahai orang-orang beriman, berinfaklah atau bersedekahlah dari apa yang baik, apa yang dihasilkan dari pekerjaan. Sesuatu yang baik yang dihasilkan dari pekerjaan. Berinfaklah sesuatu yang baik yang dihasilkan dari pekerjaan. Jadi infak atau sedekah itu jangan yang buruk tapi yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang dikeluarkan bumi. Misalnya
kita menanam mangga misalnya. Yang kita sedekahkan itu ya mangga-mangga yang baik, jangan mangga yang busuk, gitu. Jangan mangga yang jelek. Atau duit ya misalnya kita sedekah baju ya jangan baju yang baik. Makanya katakan Nabi, sodako yang baik itu mensedekahkan sesuatu yang kita cintai, yang kita sayang, itu bagus, lebih afdol. Bukan sedekah baju bekas gitu. Ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Maksudnya itu tidak dilarang, tetapi ini berbicara yang afdol. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tahmadu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun. Nah, jangan bersedekah yang kita sendiri merasa tidak layak gitu. Antahmidu fi. Jadi wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tahmidu fi. Jadi mata kita memejamkan ya kayak misalnya mensedekahkan buah-buah yang sudah tidak layak, yang sudah busuk misalnya, itu sama sekali tidak dianjurkan. Ini apa hubungannya ayat ini dengan zakat? Ya kalau kita mau membantu orang, at-ta'awun ya, membantu orang kemudian meringankan beban orang lain, ya belilah yang terbaik. Jangan membantu tetapi dengan sisa harta dari kita. Kalau bisa ya dengan harta yang kita miliki untuk membantu orang. Kira-kira begitu. Ya. Dengan harta yang kita miliki, benda-benda yang kita sayangi, Jamal ya, atau juga mungkin bahan-bahan pokok atau makanan yang layak, yang enak, yang masih bisa dimakan dengan baik atau bermanfaat ke depannya bagi orang yang kita beri gitu ya. Jangan asal-asalan gitu ya kalau ingin berbagi. Baik pemirsa, di kesempatan kali ini kami akan beri kesempatan untuk teman-teman yang sudah hadir untuk bertanya langsung ke Kang Jamal mengenai tema kita sore hari ini. Oke, ada yang mau tanya? Ya, silahkan. Nama saya Jawa Indonesia dari Pondok Pesantren Putra Al-Kamaliyah. Kang izin bertanya, apa perbedaan zakat mal dan zakat fitrah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kang Jamal. Apa perbedaan zakat mal dan juga zakat fitrah? Ya, monggo silakan. Jadi kategorinya ada dua ya, zakat itu ya. Ada zakatun nafs atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, dan ada zakatul mal. Fungsinya juga berbeda-beda. Kalau zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang muslim kan. Jadi sebelum atau di bulan Ramadan itu dan puncaknya di hari raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah atau zakatun nafs, zakat individu. Tujuannya apa? Ya untuk mensucikan tubuh kita, jiwa kita. Itu zakatun nafs. Nah, yang kedua ada zakatul mal, zakat yang berhubungan dengan harta yang kita miliki. Ada peternakan, perkebunan, atau tambang, kemudian ada zakat perdagangan, zakat kekayaan seperti emas, itu yang berhubungan dengan mal. Jadi bukan lagi berhubungan dengan jiwa kita. Tujuannya apa zakat? Ya untuk mensucikan harta yang kita miliki itu. Jadi cara mencucinya itu kira-kira ya, dalam cara mencucinya itu ya dengan begitu. Kalau kita mau mencuci baju kita yang kotor, ya ada alatnya, misalnya dengan cara alat mesin cuci ya, kemudian pakai deterjen misalnya. Baju kita suci. Nah, bagaimana cara mensucikan harta dan cara mensucikan jiwa? Ya caranya bukan dengan laundry kan? Ya. Karena itu bukan dengan mesin, tetapi ya dengan zakat. Karena zakat itu jiwa itu bersifat kasat mata, ya maka zakat itu yang manfaatnya juga kasat mata, itu juga cara gitu, sebagai cara. Karena kita tidak tahu kan
cara mensucikan jiwa itu seperti apa, cara mensucikan harta itu seperti apa ya, salah satunya dengan zakat. Jadi bedanya kalau zakatun nafas itu untuk mensucikan jiwa kita, menyempurnakannya setelah berpuasa 1 bulan penuh, maka disempurnakan dengan zakat, yaitu zakat fitrah itu. Yang kedua adalah zakatul mal. Zakatul mal ini ya macam-macam nanti. Ada yang berbasis tahunan, ada yang berbasis penghasilan. Misalnya perdagangan itu dia sudah mencapai kadar minimal yang wajib dizakati belum, yang disebut dengan nisab. Kemudian kalau dia sudah 1 tahun atau belum, atau haul gitu, ada ketentuannya masing-masing. Zakat mal tersebut ya, namun memang ada perbedaannya zakat fitrah dan juga zakat mal ya. Terima kasih banyak Kang Jamal atas jawaban dan juga penjelasannya, dan sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Mengenai tema kita di sore hari ini, konsep keseimbangan spiritual dan sosial dalam zakat di bulan Ramadan, dan bertepatan di bulan suci Ramadan ini, untuk pemirsa yang ingin menunaikan zakat, infak maupun sedekahnya bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah akuntabel, terpercaya, transparan, dan juga diterima oleh yang berhak ya. Kang Jamal, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu, semoga bisa bertemu di lain waktu. Pak Ustadz Arifin, teman-teman santri juga terima kasih banyak atas waktunya. Itu dia pemirsa Cirebon Mengaji pada sore hari ini ya. Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji yang akan tayang selama setiap hari di bulan suci Ramadan untuk menemani sore hari Anda. Saya Lulu Jana dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.